Halo guys, berjumpa lagi dengan kami di Baca Apa Bohong. Kali ini kita akan membahas fenomena yang terjadi sekarang, yaitu penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dukun. Nah, ini menarik sekali nih. Pembahasan kali ini Baca Apa Bohong ini cukup menarik, soalnya banyak sekali pemberitaan di media sosial dan perbincangan di kalangan masyarakat soal penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dukun. Menurut kucing ini apa sih dukun itu sebenarnya? Itu dukun lah menurut Anda ya. Sebelum kita memulai pembahasan, lebih baik ngopi dulu ya, biar pikiran tuh, wawasan itu terbuka gitu loh ya. Ngopi dulu, rokokan sambil ngobrol. Baca Apa Bohong. Sudah, rokoknya kita ngudut dulu Biar gak tegang guys. Enjoy Biasalah, aja, enjoy. kami kan masih pemula berhadapan dengan kamera, terutama kucing nih, masih pemula lah. Nah, Membahas tentang dunia yang familiar di masyarakat yang sering berobat tanpa medis ya. Itu biasanya larinya ke dukun atau paranormal. orang pintar lah ya. Iya, orang pintar. Sedangkan namanya orang pintar tuh ya itu kadang disalahgunakan. Kadang ya itu tadi lah, pakai trik-trik tersembunyi itu yang orang awam tidak tahu. Dikira itu punya ilmu kebatinan. Sakti gitu ya. Ya kalau sekilas mungkin ya dikira sungguhan kalau kita tidak mencermati dengan seksama. Kalau nggak tahu ilmunya. Iya, banyak sekali yang berkedok orang pintar, dukun atau paranormal, seringkali kan menipu orang. Gini loh, yang menjadi pertanyaan di kepala saya itu gini. Kalau di desa kita kan, kalau dukun umumnya kan memang dukun ini memang punya kelebihan dari orang biasa. Umumnya gitu, punya kelebihan. Kalau di desa yang namanya dukun itu ilmunya itu profesinya atau ilmunya atau profesinya itu kan turun menurun biasanya. Biasanya begitu. Iya, dari karena kalau di desa itu, kalau di desa sini lah, desa saya itu turun menurun, mungkin dari banyak kakeknya gitu, turun menurun lah dari ke ayahnya, sekarang ke anaknya, ke keturunannya lah. Nah, yang menjadi fenomenal kan yang sekarang itu kan kebanyakan itu dari luar itu. Bukan orang-orang asli di desa itu. Iya. Malah kalau menurut riwayat katanya itu bukan awal profesinya kan cuma sebagai pemulung katanya ya. Iya. Itu bisa merambah ke ranah itu kan, mungkin gimana kan, perlu dipertanyakan. Itu yang rata-rata itu dari bukan orang asli situ yang melakukan penipuan yang berkedok dukun. Mungkin belum tahu kan ya. Menurut kita itu kayaknya penipuan kayaknya. Iya. Kayaknya penipuan. Kalau dari bukti-bukti media yang saya tonton sih kan banyak sudah terbukti ya, cara dia mengobati, cara dia berinteraksi menggunakan alat atau medianya dia, itu sudah banyak kan yang terbongkar kan. Iya, Banyak sudah terbongkar. Mungkin kalau tidak dibantu media sosial atau perekaman, mungkin kita sulit untuk menganalisa kalau itu asli atau bukan. Soalnya kan kalau orang awam kan refleksnya karena kita sudah mantap ingin berobat, percaya saja. Nah, sedangkan kalau sudah direkam kan bisa dilihat itu
metodenya, caranya, akhirnya bisa dilihat itu menggunakan apa, yang dipakai itu apa, akhirnya kan terbongkar lah sampai sekarang. Nah, ya. Kata-kata patah itu, sepandai-pandai itu upaya melompat pasti akan jatuh juga. Kami bukan menuduh ya, menuduh oknum itu, cuma ini yang sudah terjadi dan sudah terbukti melakukan penipuan terhadap korban-korban di masyarakat ya. Ini yang kita bahas adalah oknum yang mengaku dukun dan terbukti sudah ditangkap oleh pihak berwajib melakukan penipuan. Nah, yang menjadi pertanyaan gini loh, Sob. Kenapa sih kok masyarakat kita kan sudah banyak nih, media kan sekarang kan sudah merata. Setiap orang kan sudah pegang gadget, informasi kan sudah gampang kan kalau minta. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu gini, kok masih ada kan? Kok masih ada sih orang yang kena ya maksudnya praktek penipuan yang mengaku dukun itu, mengatasnamakan dukun itu gitu. Begini loh, kan tidak semua orang itu familiar dengan sosial media, apalagi orang yang saya lihat itu mayoritas orang-orang yang tua lah, bukan pemuda. Kalau pemuda pun tergantung pemudanya sendiri, dia lebih lihat ke apa, berita atau lihat ke apa. Kalau pengagim saja juga tidak akan tahu informasi seperti itu. Sedangkan kalau sudah orang sakit, dia dapat kabar burung lah dari teman-temannya atau dari mana. Di sana ada pengobatan alternatif pakai ini. Sedangkan kalau sakit kan kita tetap cari tempat untuk berobat. Ke medis mungkin nggak bisa. Atau mungkin dia sudah berpikir atau terjustis tentang ilmu gaib, ilmu yang tidak kasat mata, yang perlu pengobatannya itu tidak dengan medis. Akhirnya dia ikut cari pengobatan seperti itu, biar ya itu tadi kayak gitu loh. Kayak itu yang kasus yang baru-baru ini, yaitu penggandaan uang. Nah, sebelumnya itu kan ada penggandaan uang, ada berkedok, penyembuhan bagi orang yang tidak hamil atau ingin hamil, itu sampai ke ranah yang tidak pelanggar asusila itu. Banyak kan seperti itu. Iya. Makanya itu kok padahal kan ya udah jelas gitu loh. Kan sudah pernah terjadi itu yang di mana itu? Di Probolinggo itu, yang menggandakan uang itu. Itu banyak kan yang tertipu. Iya. Terus ini juga sama seperti yang terjadi sebelumnya itu. Lah kenapa gitu loh? Kok orang ini masih aja gitu loh? Mungkin ya namanya juga orang awam. Iya ya, mungkin ya gimana ya? Kan padahal kan sudah pernah terjadi gitu loh, kok gak lebih selektif lagi gitu loh. Iya. Ya mungkin ya memang di Indonesia ini kan ilmu kegoiban itu masih banyak, maksudnya itu orang yang percaya tentang itu masih banyak. Iya. Jadi untuk berobat alternatif seperti itu masih dicenderungi oleh masyarakat kita. Iya. Kalau berobat lewat medis masih belum sembuh, pikirannya sudah ke situ. Oh, mungkin ini bukan penyakit medis gitu. Ya, perlu ditangani dengan goib. Dengan akhirnya kembalilah ke paranormal, orang pintar, perdukunan. Dan akhirnya dukun-dukun, orang-orang yang tidak bertanggung jawab mulai mempunyai ide-ide yang liar seperti itu, memanfaatkan kesempatan itu ya, kesempatan, kesulitan di tengah masyarakat. Tapi ya kaya loh, rata-rata yang melakukan itu kaya loh. Ya karena gimana ya, soalnya pengeluaran sedikit, lebih banyak pendapatan. Kalau kita kerja kan sehari dapat cuma berapa, terus kita usaha ada modal. Lah itu modalnya apa, Sob? Iya. Ya banyak masukannya daripada modalnya kan.
ya mereka lah sehari orang berapa, per kepala berapa, Iya, banyak ya, mudah lah untuk kayak seperti itu. miris ya. Soalnya kan gini loh, masyarakat kan lari kan, mau istilahnya kan masyarakat kan yang rata-rata kan yang datang kan memang punya keluhan, ingin berobat, terus udah ke medis mungkin belum jodohnya gak sembuh-sembuh gitu, akhirnya kan cari obat alternatif gitu loh. Lah kalau memang itu memang ya, kalau memang terbukti itu nipu, lah orang kan niatnya cari berobat, orang sakit loh, Iya. malah kok Tapi kalau ditipu. tidak ada yang jodoh atau tidak berhasil, tidak mungkin seperti itu. Mungkin ada yang berhasil Iya. sampai membludak kayak itu, mungkin pasti ada yang berhasil. Mungkin apa keberuntungan atau memang medianya dia itu memang bisa menyembuhkan. Mungkin hanya bukan penyakit khusus sehingga bisa sembuhkan dengan ritual-ritualnya dia yang memang dia mungkin tahu caranya atau gimana kan. Kalau orang tidak sembuh, ya Iya. tidak akan meluas, Sob. Oh, jangan ke situ, nggak sembuh saya. Mungkin ada yang sembuh sampai akhirnya membeludak kayak gitu. Cuma ya itu metodenya itu pembodohan, nah, itu namanya itu apa namanya itu, penipuan lah kan. Iya, jadinya. penipuan, iya. Kalau dia jujur, lewatnya ada di sini, Sob. Di desa sini, bukan di sini ya, di Di daerah sini lah. Daerah sini lah. Sekitar daerah sini. pengobatannya lewat setrum ada. Tapi dia emang udah bilang pengobatan saya lewat setrum. Itu jelas-jelas kan. Oh, menerangkan ya. Iya, kalau ini kan enggak. Dikira orang awam kan, ini pakai goib. Kondisinya Iya. mengeluarkan setrum. Nah, kan? Iya. Kalau ada sendiri di sini pengobatan ada, saya pernah tahu. Memang keluar listrik gitu tak? Apa? Iya, keluar cuma Ya. tegangannya ya nggak terlalu besar kayak tegangan listrik Iya, iya. lah. yang Maksudnya punya itu memang ada kekuatannya. ada. Oh, Emang ada, tapi kan nggak terlalu besar. Mungkin menurut saya listrik kan itu kayak sengatan gimana ya? Kan membuat saraf kan yang tegang jadi kan Iya, akhirnya iya, mungkin iya. bisa juga dibuat alternatif. kalau memang itu benar kan berarti kan bermanfaat bagi Iya, cuma orang lainnya. caranya dia yang salah, tidak menyampaikan mungkin. Kira orang awam melihatnya, pakai itu hebat Pakai ya. trik gitu. Itu mungkin pakai ilmu goib mungkin kan gitu Iya. akhirnya. Kalau dia jujur, saya pakai ini kan enak. Apalagi pengalihan penyakit dari orang ke sesuatu benda mati itu ya ada, cuma bukan benda mati. Dulu itu pernah ada ke kelinci atau ke kambing, pernah dengar nggak? Orang sakit Iya, iya, penyakitnya iya, taruh ke pernah, kambing pernah. atau ke kelinci. Iya. Melalui media. Ya, itu ada dulu. Cuma itu mungkin nggak tahu saya ilmunya itu apa ya. Memang Ya, ada. intinya ya perdukunan deh. Ya, tapi itu gimana ya? Semua kan masalah ilmu kita kan sebatas apa ya? Setetes air di lautan. Itu kita cuma nggak tahu sebesar mana ilmu itu aslinya. Itu ilmu kan macam-macam di dunia ini, Sob. Iya. Ilmu ya medis, ya ilmu dunia, kayak apa namanya ya, angkasa itu namanya kan, ilmu kan banyak Iya, sekali ya. banyak, iya. Termasuk ilmu goib pun kita kan belum nyampe ke ranah itu. Cuma kan seharusnya bisa dinalar toh, mana yang ilmu gaib yang sebenarnya, mana yang cuma penipuan kan bisa dinalar. Iya. Makanya itu kita harus lebih selektif. Rata-rata memang itu yang melakukan penipuan itu, yang maksudnya ya mohon maaf ya sebelumnya. Maksudnya bukan menjelekkan profesi seorang perdukunan ya, bukan. Ini cuma yang kita bahas adalah yang kami dia. bahas Iya. itu soal penipuannya. Penipuannya, Yang cara dia bekerjanya. mengatasnamakan perdukunan ya. Yang gitu loh. Kalau memang ilmunya itu memang asli gitu ya, memang orang itu berilmu, bukan trik ya, itu memang dianjurkan, memang ilmunya itu bermanfaat bagi masyarakat gitu. Nah, yang pakai trik ini loh,
yang poin yang saya ambil, yang saya ambil dari semua kasus dari penipuannya itu rata-rata orang dari luar. Mungkin awalnya penyebarannya sendiri ya lewat sosial media lah. Kan mayoritas sosial media. Akhirnya orang luar tertarik datang. Dan pembongkaran pun juga terjadi lewat media sosial juga. Akhirnya orang yang ingin meluruskan, ingin mana ya? Kalau sebuah kezaliman dibiarkan terus menerus, orang yang paham akan merasa dosa kalau tidak diluruskan. Nah, seperti itu. Lah mungkin dari pihak tertentu itu yang ingin meluruskan itu mungkin itikadnya kan baik agar orang kan tahu itu memang ilmu apa memang apa trik itu gitu. Iya, tapi gimana ya kalau ya mungkin dari orangnya masing-masing kan ya untuk menseleksi atau selektif dari pengaruh-pengaruh yang seperti itu. Yang apalagi kan banyak nih soal penipuan yang mengatasnamakan perdukunan, itu satu. Yang kedua itu berkedok agama juga. Nah itu yang tidak boleh seharusnya emang. Itu namanya walaupun itu asli ilmu, tapi kalau berkedok agama atau memanfaatkan agama sebagai tameng atau sebagai anak atau orang lainnya menjual agama lah, itu kan tidak baik, tidak boleh seharusnya. Ya kalau kita niat untuk menyembuhkan seseorang, mengobati seseorang, ya cukuplah dengan niat kita menyembuhkan itu. Jangan sampai ini karena ini. Jadinya orang kan kalau orang awam pikirannya kan bahaya, bisa dapat membuat dia syirik atau gimana. Iya. Akhirnya dia percaya, oh ini karena pengobatan model itu saya sembuh. Padahal semua sembuhan itu dari mana? Dari Yang Maha Kuasa. Tinggal kita ikhtiarnya lewat mana kan gitu kan. Iya benar. Makanya itu kok kenapa sih kok udah pernah terjadi kok terjadi lagi, udah pernah terjadi lagi terus menerus seperti itu kok. Ya bukan menyalahkan masyarakatnya ya, memang mungkin ya juga terjadinya juga di berbagai tempat, bukan di satu titik. Kalau di desa itu terjadi lagi lah, itu jadi lucu. Kalau memang di daerah sini tak pernah terjadi, terus di daerah lain pernah jadi, mungkin belum dapat info dari daerah lain sehingga terjadi lagi. Kalau memang di satu titik pernah terjadi terus sampai terulang lagi lah, itu mindsetnya gimana? Oh sampai begitu kan? Iya. Ya menurut sampean itu gimana? Maksudnya gini loh, kan sudah pernah terjadi terus terjadi lagi, mungkin di daerah lain gitu loh. Ya apa itu apakah itu loh, apakah itu memang ada sekelompok memang direncanakan memang ya? Kalau ya tadi itu memanfaatkan kesempitan untuk ya menghasilkan uang. Zaman sekarang kan bermacam-macam cara untuk mendapatkan uang kayak gitu. Apalagi dia sudah termasuk tersohor lah, dia sampai membuat sebuah padepokan mungkin. Iya, rata-rata seperti itu. Udah punya nama, udah besar, udah. Mungkin awalnya dia seperti itu, mungkin asli atau gimana ya kurang tahu juga. Kok sampai bisa berkembang seperti itu, berarti kan ada hasilnya. Cuma di kemudian hari kurang tahu juga kok bisa sampai sampai seperti itu kan, kurang tahu juga. Atau juga pusing juga kalau bisa menyikapi seperti itu. Soalnya kalau dilihat dari situasinya kayaknya rame kan rame kan. Iya rame. Yang orang ya ramenya itu gini, apakah ramenya dari, ya mohon maaf ya, ramenya dari pasien gitu, apakah dari orangnya sendiri ya? Iya maksudnya gini loh, kayak seumpama ya, seandainya
sampean ini tak setting kayak gitu loh. Ada juga seperti itu. Terus dari saudara-saudaranya, dari teman-temannya, mungkin dari awalnya mungkin orang bayaran gitu. Bisa juga kan untuk menarik perhatian masyarakat. Bisa juga kan. Kontennya yang pertama itu mungkin ya. Mungkin yang dibuat konten tuh orang dalam sendiri, sehingga orang luar tertarik, berbondong-bondong lah ke situ, jadi rame. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Bisa juga. Ya ini makanya kok kan orang sekarang kan rata-rata kan sudah pegang gadget gitu loh. Mungkin dari mungkin kurang wawasan lah, kurang dari informasi melihat lah. Gini ya kok gini ya gitu ya. Sedangkan orang sakit itu ya, kalau ada saudara atau kita sendiri yang sakit, biasanya pikiran jernih kita itu berkurang. Gini lah Sob. Iya menghadapi situasi saudara atau siapapun lah sakit, waduh bingung mana ini, berobat kemana, kan mungkin kan kayak gitu lah. Kasihan sakitnya parah, akhirnya ke rumah sakit atau ke puskesmas atau media media pengobatan lainnya lah, agar dia sembuhkan begitu pikirannya. Nah terus apalagi ada alternatif seperti itu, aduh mungkin ini ada penyakit tertentu yang tidak bisa diobati dengan medis, mungkin kan begitu, akhirnya ada pandangan seperti itulah, akhirnya ke situ. Sedangkan di negara kita ini untuk pengobatan seperti itu sudah lumrah, sudah biasa, sudah memang mulai sejak nenek moyang kan, memang sebelum adanya medis ini. Sedangkan penyakit seperti itu juga ada Sob, penyakit kayak tapi gini loh, yang menjadi poin lagi ya, dari memang dukun ini memang asli itu pasti kalau obatnya itu dari ramuan-ramuan. Ya bisa jadi. Biasanya kalau menurut Islam atau apa ya? Iya. Saya pernah tahu sendiri, pernah tahu ya, pengalaman, pernah lihat atau gimana. Pengobatan kan biasanya dibacakan sesuatu ayat suci Al-Qur'an. Iya. Kayak lewat perantara air, disalurkan ke air itu diminum. Pernah itu kan. Ada medianya untuk kesehatannya. Soalnya itu dulu saya pernah di zaman saya sekolah atau apa ya. Air putih. Air putih itu dibacakan Quran, dibacakan sholawat, ayat-ayat Quran, dibacakan puisi, dibacakan dangdut lah. Iya. Di penelitian itu air itu berbeda jadinya Sob. Air itu kandungan berbeda. Iya pernah baca. Masa dulu sekolah itu pernah baca. Oh berarti kandungan air itu kalau walaupun itu cuma bacaan, belum dicampur apapun loh, zat kimia atau zat apa, itu jadi berubah loh zat kandungannya itu. Bisa loh. Iya. Berarti kan itu kan emang kalau dalam Islam itu kan betul Al-Quran itu menyembuhkan, walaupun lewat langsung atau lewat media bisa mungkin. Iya. Tapi kan yang jadi masalah kan itu caranya itu. Nah, itu tadi kan saya belum lihat ya, kayak apa saya mungkin memang videonya. Memang dari bacaan ayat-ayatnya itu memang benar gitu loh. Tapi kan yang jadi permasalahan kan caranya ini loh ya. Kayak atau cuma gedok-gedok saja. Iya, cuma kalau gitu ya tambah parah lagi. Yang jadi masalah kan yang itu kan, caranya itu kayak ini orang sakit, diduga ini terkena guna-guna gitu. Terus akhirnya akhirnya dimanfaatkan, pakai ritual seperti ini kan itu kan lebih parahnya lagi, itu kan ada biayanya itu yang itu kan merugikan ya. Nah iya, orang sakit kalau mau ingin mau berobat malah ditekan lagi dengan biaya yang. Kalau orang yang sakit tadi sembuh walaupun itu penipuan, dia tidak merasa tertipu. Nah, dia tidak merasa rugi. Biarpun walaupun uang saya hilang segini tapi saya sembuh, walaupun itu penipuan, nggak apa-apa, yang penting saya sembuh. Tapi kalau nggak sembuh, nah ini yang menjadi masalah ya itu. Yang menjadi masalah itu udah keluar biaya banyak, udah berkali-kali mengeluarkan biaya, riwa-riwi, orangnya masih belum sembuh juga. Nah ini itu
dapat 2 poin. udah bisa ditebak nih ini beneran apa enggak ini. Itu dapat 2 poin. Iya. Satu, dia mendapatkan dosa penipuan. Iya. 2, dia sudah mendapatkan dosa menyakiti. Zolim berarti. Iya. Iya. Sudah menipu, menyakiti. Bayangkan orang yang berkali-kali ke sana cuma ingin sembuh, ternyata kan tidak ada hasil. Nah, iya. Kan kasihan. Makanya itu Bolak-baliknya itu. orang yang melakukan apapun dalam keadaan bingung, mengeluarkan berapapun yang diminta asalkan sembuh, tetapi ternyata ditipu lah, bang, syata itu. Itu dulu ada tuh. Dulu ada. Saya kasih jauh-jauh sana. Dulu ada di daerah kita, daerah bagian barat. Itu juga kena polisi sudah terbukti tertangkap. Oh iya. Itu kalau pengobatan sampai 5 juta, 5 juta 6 juta. Nah itu nih Itu metodenya gimana? Penyakitnya itu dipindahkan ke kambing. Kambingnya juga nggak boleh beli sendiri, harus beli di situ. Wah. Nah, dia bekerja sama dengan peternak di sana. Iya, betul itu. Itu loh yang jadi. Terus kambingnya tuh dihargai 5 juta gitu, so. Waduh. Nggak boleh ya, bawa kambing sendiri nggak boleh. Kalau punya uang sih, ya tapi kan tetap ditipu juga. Ada dulu, saya pernah dengar tuh ada di daerah daerah sini sebelah barat sana lah dulu. Pernah saya dengar itu penipuan lewat gitu. Iya. Nyembelih kambing. Penyakitnya pindah ke kambing baru disembelih. Terus pas di dagingnya itu nggak tahu saya masuk kemana, nggak tahu juga itu. Ya. Apa dibuat mayoran? Gitu atau buat makan-makan gimana? Nggak tahu juga. Biasanya sih kalau disembelih yang metode yang seperti itu biasanya yang setahu saya ya itu daging kambingnya itu nggak boleh dimakan sama yang pasien. Iya. Soalnya kan penyakitnya kan sudah dipindah gitu loh. Ada dulu daerah sini ditangkap polisi sudah orangnya. Karena sudah merugikan banyak orang, itu biayanya agak kecil loh, banyak sekali biayanya itu. Makanya itu sembuh kah? Kambingnya itu loh harus beli di sana. Gak boleh bawa kambing sendiri, walaupun dia peternak kambing. Saya kambing banyak pak, gak boleh. Harus beli dengan uangnya gak sedikit kan. Itu ada itu dulu pernah saya dengar itu. Orangnya dibekap polisi karena penipuan. Gitu loh. Iya. Sampai ini kan viral karena masuk media sosial. Kalau itu tidak masuk media sosial. Iya. Hasilnya banyak metode-metode seperti itu. Karena dia menjadikan, maksudnya dimasukkan ke kanal YouTube ya. Akhirnya terbongkar sendiri ya. Seandainya dia nggak punya kanal YouTube ya, si oknum ini ya, cuma mungkin berjalan seperti itulah masih bertahan mungkin. Ya, nah itu yang. Nah terus ya. Terus ada pasien dilarang ambil gambar, ambil video. Iya. Itu tambah lama itu. Ya itu terbongkarnya tambah lama itu. Iya makanya. Jadi aneh juga gitu loh. Terus orang yang tidak sembuh akhirnya gak jodoh, cuma gitu aja, gak beranggapan itu penipuan karena gak ada bukti. Kalau lewat media kan terbukti. Iya kan? Iya itu termasuk senjata perkantoran itu. Saya punya pengalaman sob, ya pernah menjadi korban itu, yang mengaku itu, yang mengaku oknum perdukunan itu ya, mengaku dukun itu. Pernah saya menjadi korban, salah satu korbannya. Gini, ini orang ini awalnya saya ini dikenalkan sama adalah tetangga gitu loh, dikenalkan. Terus kan orang tua kan sakit, terus dicoba saja ya, monggo gitu kan saya, monggo. Nah dari awal pertama saya bertemu dengan si oknum ini yang mengatasnamakan dukun ini, saya kok gak enak ya, di hati-hati kecil itu udah firasat gak enak gitu loh. Akhirnya ya coba aja lah dulu lah gitu, saya dicoba aja lah gimana sih hasilnya gitu. Dicoba terus gini, ini langsung dilihat orang tua, ini dapat gini dapat
gangguan ini, ganggu orang ini. Wah, saya gini, kan saya sebelumnya kan orang tua kan sudah berobat ke rumah sakit. Dari hasil lab rumah sakit itu kan udah jelas diagnosa dengan penyakit ini. Terus itu diagnosa kata dukunnya gini. Terus gimana Pak? Gitu saya. Tapi saya nguji. Dari saat itu saya ngetes. Ini beneran apa enggak gitu ya. Akhirnya dites. Ini harus melakukan gini Mas. Gini. Apa Pak? Iya, harus beli jimat seperti ini. Oh iya, berapa Pak? Waktu itu 350 ribu. Nah, begitu ya. Hari inilah nanti saya obati orang tuanya. Biasanya nunggu hari ya? Iya. Mantap kan? Iya. Hari Kamis tuh. Persiapan ya? Iya. Persiapan. Tapi coba aja. Coba lihat bagaimana sih caranya gitu. Saya udah mulai curiga saya. Begitu pas hari H, terus orang tua diobatin. Matikan lampu gitu. Matikan semua lampu. Diikutin aja dulu. Ya hilang-hilangan uang 350 lah gitu lah. Ini apakah benar apa enggak gitu. Dilihat saja. Mas, keluar Mas dulu Mas. Gitu. Begitu keluar gitu. Sudah hidupkan gitu. Hidupkan. Terus tiba-tiba di punggung orang tua saya. Tiba-tiba di punggung orang tua saya itu keluar paku, terus rambut, terus apa lagi itu, sama apa itu, kayak karat itu loh, karat besi itu, iya. Nah itu sama tanah. Kok bisa gitu ya? Kok aneh ya? Padahal di medisnya udah jelas, aneh saya. Sudah terbukti. Wah, saya kok yakinnya ini apa enggak? Ya itu disuruh keluar dulu, dimatikan lampu, baru beberapa menit kemudian, keluar itu. Terus kan iya. Jadinya kita nggak bisa lihat langsung. Iya, ya? memang itu. Benar atau tidak? Iya, benar apa tidak? Habis pengobatan itu enggak ada perubahan sama sekali. Masih sama. Ya, iya. Macam-macam lah emang. Udah putus udah gak mau lagi kan. Tergantung cara kita menyikapi lah. Sebaik-baiklah kita dalam mencari pengobatan atau menilai sesuatu pekerjaan. Ya teliti sendirilah bagaimana cara selektif seperti itu. Enggak merta-merta diterima gitu loh Sob. Ada seperti ini dia kan seharusnya poin ketiga yaitu yang saya tangkap itu rata-rata yang melakukan ritual atau cara pengobatannya itu rata-rata itu pasti dibantu oleh orangnya sendiri. Ya biasanya dibawa temannya. Iya makanya itu anehnya di situ. Kenapa kok mesti bukan orang rumah gitu loh? Kok pasti kayak asistennya atau muridnya gitu loh, mesti orang dalam sendiri gitu loh yang melakukan metode penyembuhannya gitu. Nah itu ya itu seperti kambing itu tadi lah, jangan beli di luar, beli di sini, beli dari saya. Ya, kan akhirnya dapat untung dari penjualan kambing. Iya. Marketingnya bagus tuh. Iya bagus tuh. Kalau kalian nggak punya kambing, nggak laku-laku, melalui itu juga bisa. Jadi nunggu harga kambing mahal kan nunggu hari kurban. Iya. Biasanya harga kambing di hari-hari biasa itu 2 sampai 3 juta, ini bisa 5 juta lebih. Istimewa jadi. Apalagi biasanya kan gini yang dicari itu. Kambing ini warna ini gitu biasanya, Pak. Iya, kayak jangan kambing, ayam pun kayak gitu. Suruh hitam minta polos. Kan ada kan? Iya. Ayam seperti itu, kadang putih minta putih polos.
nggak boleh ada campuran sedikit warna lain. Gini Ya, guys, kita sebagai orang awam sih akhirnya percaya, oh iya, makanya sulit ya cari seperti Ya. itu. Mungkin itu akhirnya bisa jadi pengobatannya dia. ya. Padahal ya kurang tahu juga sih, semua ilmu memang banyak sekali ilmu itu, ada yang benar, cuma ya ada yang itu cuma berkedok saja. Menurut semen gini loh, kan ini ramai kan. Kalau menganalisa menurut sampean, dari bukan bermaksud menjelekkan profesi perdukunan ya bukan, mohon maaf sebelumnya. Gini loh, menganalisa ini apakah benar memang perdukunan atau enggak, itu dilihat dari apanya, hasilnya tak gimana. Ya, yang pertama itu gimana ya Sob? Yang pertama emang hasil, ada hasilnya apa tidak, terbukti atau tidak. Terus yang kedua itu metodenya dia, itu sesuai enggak. Kalau emang dia penyembuhan menurut syariat Islam, ya sesuai enggak dengan syariat Islam. Atau Iya. dia penyembuhan lewat medis, sesuai enggak dengan medis. Iya. Atau dia penyembuhan dengan akupuntur, sesuai enggak dengan ilmu akupuntur, kan gitu. Semua kan ada Iya. ilmunya masing-masing kan, Sob. Kalau dia emang punya ilmunya dia sendiri dan ilmunya itu masuk akal, ya mungkin bisa dipercaya. Tapi kalau Jadi, tidak masuk akal, diambil dari poin ini yang ketiga ini, yang ketiga itu mesti cara pengobatannya itu apa? Dari orang dalam sendiri. Dan yang keempat itu hasilnya ya. ya, Kalau udah gak hasil, udah jangan diteruskan. buat apa berobat Iya. kalau nggak ada hasilnya? Kalau kalian guys menemukan yang seperti itu, berobat pertama, kedua, jangan sampai ketiga ya. Pertama dan kedua itu udah gak ada hasilnya, udah diputus ya. Stop, jangan jangan diteruskan, lanjutkan. di stop ya. Jangan diteruskan. Itu udah apa? Udah bisa ditebak nih arahnya kemana ini ya. Kalau kita kayak gimana ya, jangan pun ilmu seperti itu, makanan saja kalau kita tidak cocok jangan diteruskan. Kayak kita nggak biasa makan sambal perut sakit, kata teman-teman, "Oh, enak kok sambalnya kok." Iya, walaupun enak, wong kita nggak cocok kan. Iya, Terus iya. nggak, buat apa? Iya betul kan, setiap orang beda-beda, ada yang suka sambal, ada yang tidak. Pakai sambal enak, jadi semangat ada. Iya. Ada yang sebaliknya, pakai sambal malah sakit perut murus, ada. Ini semua orang kan sendiri-sendiri itu. Seperti itulah. Pengobatan juga seperti itu. Kalau sudah tidak cocok, ya buat apa diteruskan? Iya. Niatnya kita kan berobat itu sembuh. Ya. Sembuh. Dan Itu sembuh. Kalau poin- tidak sembuh ya buat iya. apa, cari lainnya lah. Utamakan, kalau saya sarankan, utamakan medis dulu lah guys. Kalau memang medis dari si A itu dan di si B itu memang nggak ada hasil, mungkin dari medis yang lain di C yang lebih spesifikasi lagi, lebih lengkap pemeriksaannya. Utamakan yang medis lah dulu. Kalau masalah Jangan terburu-buru lari ke yang itu ya. Kalau memang dari hasil medisnya itu dinyatakan normal semua, itu baru bisa dicari dengan metode yang seperti itu ya. Kalau udah medisnya dinyatakan diagnosa dari si A, diagnosa sama, si yang dari B ya sama hasilnya, di C ya sama, baru itu dilanjutkan medisnya. Tapi kalau dari si A, si B hasilnya gak ada, terus dinyatakan normal semua, baru lari ke ke perdukunan atau yang bisa ahlinya orang pintar, itu baru bisa dilihat dari soalnya itu utamakan medis lah dulu. Pernah ada dulu orang periksa ke rumah sakit ya, Hah? diagnosa semua, dicek di lab, terus di ronsen, enggak, orang tua Anda gak ada penyakitnya mas, semua normal. Iya, Tapi iya. dia sakit, mungkin juga ada penyakit dalam yang
yang tidak bisa diobati dengan medis. Nah, Itu bisa. baru bisa itu ya. Soalnya iya, soalnya kan tadi saya bilang itu ilmu itu banyak sekali sob. Cuma ilmu itu juga bukan cuma medis. Tadi Nabi kita pun dulu kan pernah. Kalau bisa Akhirnya sih turun ayat untuk iya. melonggarkan yang namanya apa itu dulu, tenun apa namanya, kurang tahu juga namanya sih, lupa. Itu akhirnya turunlah surat Al-Falaq sama surat An-Nas itu untuk menghilangkan itu dari gangguan jin. Dulu kan katanya Nabi pun pernah akhirnya kena contoh itu kan jadi Iya, contoh. iya. Bisa, semua itu bisa. Cuma yang tergantung ilmunya kita, ilmunya yang ngobatin juga. Ada ilmunya apa tidak? Tapi cuma kedok dan trik kan tidak Ya, tapi tahu. kan gini loh. Tapi kalau di agama juga kan, kalau ke dukun kan ya gak disarankan juga kan. Kalau ke dukun yang berbau syirik tidak boleh. Sob. Tidak boleh kan ya. Boleh. Takutnya ya itu ya, sirik gitu. Percaya dengan apa Percaya dengan yang itu digunakan ya. dia. Kamu harus apa gitu yang tidak sesuai nalar kita. Cuma ya kadang ada seperti itu, memang kadang ada. Cuma kan enggak semua punya ilmu seperti itu, so enggak itu spesial lah hitungannya. Enggak Iya. semua dukun sana bisa, dukun sana. Dan semua itu ada spesialnya sendiri-sendiri. Memang ada seperti itu, Iya. memang ada. Cuma kan tidak semua. Kita lihat cara kerjanya dia, asli apa enggak, benar apa tidak. Kalau benar ada hasil nggak apa-apa. Cuma jangan sampai pikiran kita itu karena dia penyakit jadi sembuh. Jangan, semua itu dari Yang Maha Kuasa. Nah, ingat guys. Jadi dalam pembahasan ini, dalam pembahasan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan perdukunan, itu dapat digarisbawahi. Yang pertama itu adalah lihat dulu orang itu asli sana apa bukan. Nomor duanya itu apa? Keilmuannya itu memang dari turun menurun apa bukan. Nomor tiga, metode pengobatannya, apakah sesuai apa melakukan trik, apa memang ilmu. Biasanya kalau yang memakai trik, biasanya ya rata-rata itu pasti ada tarifnya. Bukan kalau ilmu itu biasanya yang ilmu dari Yang Maha Kuasa, biasanya itu seikhlasnya ya, karena niatnya memang bukan mencari cuan. Iya, Ya, lillahi ta'ala. Iya, dia niatnya menyembuhkan. memang menolong. Betul. Nomor berapa ini? 4, nomor 5 ya. 4. Nah, nomor 5 yang paling penting ini. Kalau sudah saat pertama dan kedua sudah gak ada perubahan, penyakitnya masih sama, maksudnya masih gak ada perubahan penyakit, udah stop. Itu yang poin yang paling penting. Stop, hindari. Anda tidak jodoh, kan gitu aja. Wis pikiran Sudah, ya. jangan negatif. Ya. Positive Sudah thinking stop. aja. Udah berarti gak jodoh, cari yang lain. Jangan sampai Iya. wah kurang, berarti saya kurang lama di situ, kurang berkali-kali. Jangan, carilah metode lainnya. Iya. Kalau memang tidak jodoh, buat apa diteruskan? Utamakan Jadilah orang medis pintar dulu. lah. Ya, Jadilah utamakan orang pintar medis lah ya. yang bisa berpikir mana yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Ya kalau lewat medis bisa, buat apa yang lain? Medis lah dulu. Iya, medis. Tur ya biayanya juga hampir sama lah. Mungkin kalau lewat itu juga malah lebih besar. Iya kan, medis kan walaupun besar itu kan larinya ke orang itu yang Iya. untuk membeli obat kan ya. Memang gitu. Tapi kalau itu larinya udah mengeluarkan biaya yang besar, larinya ya bukan ke dirinya sendiri. Memang tujuannya beda dari awal, udah beda. Ya, mohon maaf sebelumnya, ini bukan menjelekkan yang berprofesi sebagai dukun. Ini pembahasannya memang oknum yang melakukan penipuan yang mengatasnamakan perdukunan. Nah, ini menjadi
dilema juga di masyarakat, soalnya dunia tabib atau perdukunan itu menjadi jelek nih gara-gara ya, seorang oknum iya, atau oknum. sebagian oknum yang berbuat penipuan atau yang kecurangan merugikan masyarakat. Aslinya juga ada semua yang sungguh-sungguh niat menolong juga ada. Ya, Ya, dari poin pintar-pintar lah dalam menyeleksi sesuatu yang dari 5 poin itulah ya, kalian harus selektif lagi. Oke, sampai sinilah pembahasan kita. Berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton Pacapa Bohong kami. Semoga Pacapa Bohong ini walaupun tidak bermanfaat, setidaknya menghibur kalian semua. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye. Monggo Pak bisa lah. siap lanjutkan. Tapi kok sugil loh ibu loh ya. Nah, tapi lo bangsat lo ya lah. Kayak anjane temenan nipu lo ya. Ya, ya itu ditanggung sendiri lah sob. Ya, semua kan pasti ada imbal baliknya, ada imbasnya juga, ada sebab juga ada akibat.